Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 2. Semoga kalian selalu dalam keadaan yang sehat dan masih terus bersemangat untuk belajar mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Ya, anak-anakku semuanya, pada minggu yang lalu, Bu Wulan telah memberikan materi pada video yang berisi kisah keteladanan Nabi Soleh alaihi salam. Nah, anak-anakku semuanya pastinya sudah menyimak video tersebut. Lalu, apakah hari ini kalian masih ingat tentang kisah keteladanan Nabi Soleh? Oh iya, kemarin Bu Wulan juga sudah memberikan latihan soal tentang materi kisah keteladanan Nabi Soleh. Anak-anakku semuanya pasti sudah memahami karena nilai-nilai yang kalian dapatkan sangat bagus. Pada kesempatan kali ini, Bu Wulan akan memberikan bahasan soal dari soal di Google Form yang kalian kerjakan kemarin. Tujuannya agar kalian lebih memahami materi kisah keteladanan Nabi Soleh. Oke, sebelumnya mari kita ingat sedikit tentang kisah keteladanan Nabi Soleh. Nabi Soleh alaihi salam terkenal dengan keberaniannya. Lalu apalagi yang kalian ingat? Nabi Soleh alaihi salam juga memiliki mukjizat dapat mengeluarkan unta betina dari dalam batu. Nah, kaum Nabi Soleh alaihi salam bernama kaum Samud. Lalu, kaum Samud terkenal akan kepandaiannya. Oke, kalian masih ingat salah satu kepandaian kaum Samud berupa apa? Oke, mereka pandai memahat di dinding-dinding bebatuan yang tinggi. Mereka dapat menjadikannya menjadi rumah bangunan yang megah. Itulah salah satu kepandaian kaum Samud. Lalu, karena kaum Samud ini lama-kelamaan menjadi sombong dan tidak mau beriman kepada Allah, akhirnya Allah memberikan azab untuk kaum Samud, yaitu berupa gempa bumi yang dahsyat dan petir yang menggelegar. Oke, selanjutnya mari kita bahas soal yang sudah kalian kerjakan di minggu lalu. Nomor 1. Nabi Soleh alaihi salam mengajak umatnya untuk menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Semuanya pasti sudah menjawab dengan jawaban yang benar ya. Selanjutnya nomor 2. Kaum Nabi Soleh alaihi salam bernama kaum Samud. Coba sekarang Bu Wulan tanya, kalau jawaban yang A, kaum Ad adalah kaumnya Nabi Nuh. Kalau yang C, kaum Muhajirin adalah kaumnya Nabi Muhammad, yaitu kaum Nabi Muhammad yang mengikuti beliau hijrah dari Mekah ke Madinah. Oke, lanjut ya anak-anakku. Sekarang nomor 3. Kepandaian kaum Nabi Soleh yaitu B. Membuat bangunan yang megah, memahat tebing-tebing yang tinggi. Tadi sudah Bu Wulan sampaikan ya tentang ini. Lanjut nomor 4. Karena kepandaiannya, akhirnya kaum Nabi Soleh alaihi salam menjadi sombong. Ya, mereka tidak mau mengikuti dakwah Nabi Soleh dan tidak mau taat kepada Allah. Lanjut ya. Sekarang nomor 5. Nabi Soleh alaihi salam diberi mukjizat oleh Allah subhanahu wa ta'ala berupa C.
dapat mengeluarkan unta betina dari dalam batu. Sekarang Bulan tanya, untuk jawaban yang A, dapat membelah lautan. Mukjizatnya Nabi siapa? Ya, mukjizat Nabi Musa yang dapat membelah lautan. Sedangkan yang B, dapat berbicara dengan binatang. Itu mukjizatnya Nabi siapa? Nabi Sulaiman alaihi salam. Oke, sekarang kita lanjut nomor 6. Kaum Samud yang melawan Nabi Soleh alaihi salam tidak senang melihat unta betina tersebut dan berencana untuk B. Membunuh unta tersebut. Ya, betul. Mereka karena tidak senang melihat unta betina yang dapat dikeluarkan dari dalam batu yang besar oleh Nabi Soleh. Dan akhirnya unta betina tersebut dapat diperah susunya sehingga dapat dikonsumsi, diminum oleh banyak orang. Mereka tidak suka melihat itu dan akhirnya berencana untuk membunuh unta tersebut. Lanjut ya. Sekarang nomor 8. Pesan yang dapat kita ambil dari kisah Nabi Soleh alaihi salam adalah C. Berani melakukan kebenaran di jalan Allah. Malu? Jelas bukan. Takut? Jelas bukan. Oke, berarti jawabannya yang paling tepat adalah berani melakukan kebenaran di jalan Allah. Lanjut nomor 9. Azab untuk kaum Samud berupa, ya tadi sudah Ibu sampaikan, petir dan gempa bumi yang dahsyat. Kalau azab yang berupa banjir, itu azab untuk kaumnya Nabi Nuh alaihi salam. Nomor yang terakhir, yang selamat dari azab Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu B. Nabi Soleh alaihi salam dan kaumnya yang mau beriman. Sementara kaum Samud bagaimana? Oke, kaum Samud tidak selamat dari azab tersebut karena mereka tidak mau beriman kepada Allah. Oke, sekian pembahasan soal latihan yang sudah kalian kerjakan kemarin. Semoga anak-anakku semuanya semakin paham dengan materi kali ini. Sekian yang dapat Ibu sampaikan. Kalian semoga selalu semangat dalam belajar. Oke, nantikan materi-materi selanjutnya di minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.